Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum mulai pada pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nur Azizah dengan nomor induk mahasiswa 12210183048 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Tulungagung. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Langkah-langkah menulis teks berita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu teks berita, unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, serta tidak lupa kaidah-kaidah kebahasaan dalam sebuah teks berita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menulis berita. Nah, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu menulis berita. Menulis berita merupakan sesuatu upaya penyampaian sebuah informasi maupun kabar mengenai suatu kejadian atau sesuatu hal dalam bentuk tertulis. Nah, seorang penulis berita harus dapat menuliskan sebuah berita dengan lengkap dan komunikatif, sehingga pembaca berita dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan dalam sebuah berita tanpa kesulitan, serta tanpa adanya kesalahan tafsir. Nah, seorang penulis berita ini harus dapat memilih mana peristiwa yang layak untuk dijadikan berita, karena tidak semua peristiwa itu layak untuk dijadikan berita. Karena hal ini bertujuan agar apa yang dituliskan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat maupun seorang pembaca berita. Nah, dalam menulis berita harus berdasarkan pada prinsip adi simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian tidak lupa harus tetap mengikuti kaidah jurnalistik. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan oleh penulis berita adalah bagaimana menulis sebuah berita yang baik, menarik, serta sesuai dengan aturan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah menulis berita. Langkah yang pertama dalam menulis berita adalah menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Berita berisi peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual serta penting untuk disebarluaskan. Misalnya, peristiwa atau kejadian kebakaran, bencana alam, serta kejadian mendadak lainnya yang menarik perhatian umum. Nah, jika tidak ada peristiwa tersebut, maka seorang penulis perlu melakukan pencarian kegiatan-kegiatan maupun peristiwa unik yang muncul di kalangan masyarakat, seperti berita mengenai pejabat yang belusukan ke pasar tradisional. Nah, yang kedua adalah pencarian sumber berita. Ketika peristiwa atau kejadian yang akan dijadikan sebagai berita telah ditemukan, maka penulis berita perlu mencari sumber informasi yang tepat agar isi berita tersebut akurat. Langkah yang ketiga dalam menulis berita adalah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melakukan wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta mengenai peristiwa maupun kejadian yang terjadi, data korban, tempat kejadian atau kronologis kejadian, serta data korban dan proses kejadian. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan sumber informasi. Kemudian observasi dapat dilakukan dengan mengamati gejala yang tampak di lokasi kejadian.
Sedangkan dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data berupa sumber dari buku atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, langkah yang keempat dalam menulis teks berita adalah mencatat hal-hal penting. Dalam proses pencarian informasi perlu dilakukan pencatatan hal-hal yang penting. Hal ini berkenaan dengan berita yang akan ditulis. Dalam pencatatan berita ini dapat dipandu dengan pertanyaan Adi Simba, yakni peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi, kemudian kapan peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi, dan selanjutnya siapa yang terlibat dalam peristiwa maupun kejadian tersebut. Nah, kemudian mengapa peristiwa atau kejadian tersebut terjadi? Dan selanjutnya bagaimana proses terjadinya peristiwa maupun kejadian itu terjadi. Nah, langkah yang kelima adalah membuat kerangka berita. Kerangka berita adalah gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diramu dalam sebuah laporan berita. Nah, berita ini terdiri dari 3 unsur, yakni kepala berita, tubuh berita, serta ekor berita. Model berita yang ditulis juga bisa berupa berita langsung yang mengemukakan unsur Adi Simba pada awal paragraf, atau biasanya di alinea ke-1 dan ke-2, atau juga dapat berupa berita tidak langsung yang mengemukakan unsur Adi Simba pada pertengahan hingga akhir paragraf. Nah, langkah ke-6 dalam menulis berita adalah menulis teras berita. Teras berita merupakan alinea pertama sebuah berita. Teras berita sebaiknya dibuat secara ringkas, serta sebaiknya diawali dengan unsur siapa dan apa. Sesuaikan struktur penulisan berita ini dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk berita mengenai peristiwa maupun kejadian yang akan terjadi, unsur waktu dan tempat biasanya ditempatkan di bagian akhir paragraf. Gunakan seminim mungkin kutipan atau pertanyaan pada teks berita. Nah, yang ke-7 adalah menulis isi berita. Isi berita merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Isi berita ini ditulis setelah teras berita. Dalam penulisan isi berita sebaiknya disusun dalam paragraf-paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat. Nah, usahakan pula agar setiap paragraf hanya berisi 1 ide. Paragraf yang pendek. Nah, langkah yang ke-8 atau yang terakhir adalah menyunting berita. Menyunting berita dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan informasi yang mungkin terjadi, seperti ejaan nama, lokasi, dan lainnya. Tata bahasa, makna kalimat, pembedaan opini dengan fakta. Dalam penulisan berita yang akan dipublikasikan, juga harus memperhatikan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Nah, setelah melakukan revisi, sebaiknya dibaca kembali berita yang telah dibuat, kemudian melakukan revisi lagi, membaca lagi, serta melakukan revisi lagi berulang kali hingga benar-benar yakin bahwa berita yang ditulis tidak memiliki kesalahan. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa langkah-langkah dalam menulis teks berita, perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun teks berita. Nah, beberapa hal tersebut diantaranya, yang pertama,
tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Hal ini dikarenakan konten berita yang dipublikasikan harus memberikan kemanfaatan serta perlindungan terhadap publik. Hal yang kedua adalah tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Nah, dalam pembuatan dan penyiaran teks berita ini dilakukan pembatasan terhadap unsur yang bermuatan seksual, kekerasan, narkotika dan sejenisnya, serta perjudian dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan munculnya kemungkinan ketidaknyamanan publik, memperhatikan privasi, serta melakukan penggolongan siaran untuk kepentingan anak. Nah, hal-hal lain yang harus diperhatikan adalah tidak mempertentangkan suku, agama, ras, atau golongan. Nah, dalam penulisan berita ini diwajibkan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, baik itu kelompok golongan berdasarkan perbedaan budaya, usia, gender, maupun sosial ekonomi. Keempat, tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dalam penulisan berita yang akan disiarkan perlu menunjukkan sikap menghormati nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga penulis berita harus dapat menunjukkan sikap penghormatan terhadap perbedaan nilai yang ada dalam berita yang dibuatnya. Yang kelima, hal yang harus diperhatikan adalah tata bahasa dan kosakata. Dalam penyusunan kalimat harus menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang keenam, tanda baca dan struktur kalimat. Tanda baca diperlukan untuk melakukan pemenggalan kalimat, sehingga perlu diperhatikan dengan baik dalam meletakkan tanda baca yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia serta tidak merusak makna kalimat. Dan yang terakhir adalah kutipan dan atribusi. Kutipan ini diperlukan untuk memperkuat, menegaskan, atau memberi fakta dalam berita yang dituliskan. Sedangkan atribusi diperlakukan dalam berita yang bersifat opini. Nah, demikianlah video pembelajaran mengenai langkah-langkah menulis teks berita. Nah, jika kalian ingin menghasilkan teks berita yang baik, menarik, dan sesuai dengan aturan, jangan lupa terus belajar dan terus berlatih. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum